Di abad ke-12, dunia Islam terpecah, perang salib menguasai Yerusalem. Masjid Al-Aqsa dijadikan kandang kuda, dan kaum muslim hidup dalam ketakutan. Di tengah kekacauan itu, lahirlah seorang pemimpin yang tidak hanya menang dalam perang, tapi juga menaklukkan hati musuhnya. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin tidak lahir sebagai raja. Ia bukan anak bangsawan besar. Ia hanya putra seorang panglima Kurdi bernama Ayub. Bahkan di masa mudanya, ia lebih suka belajar agama dan ilmu daripada perang. Tak ada yang menyangka, pemuda lembut ini kelak akan menjadi pemimpin yang mengubah sejarah dunia. Saat itu, dunia Islam terpecah menjadi karajan-karajan kecil yang saling bertikai, sementara tentara salib dari Eropa bersatu dan menguasai Yerusalem selama hampir 90 tahun. Masjid Al-Aqsa dipenuhi darah saat pertama kali direbut. Puluhan ribu Muslim dan Yahudi dibantai. Salahuddin tahu, untuk membebaskan Yerusalem, ia tidak hanya butuh tentara, ia harus menyatukan umat yang terpecah. Selama bertahan-tahan ia berjuang, berdiplomasi, bahkan menahan ego para penguasa Muslim. Tujuannya satu, persatuan. Tahun ke-1187 terjadilah pertempuran terbesar, Perang Hattin. Di bawah terik gurun Palestina, pasukan salib kehausan dan kelelahan, Salahuddin mengepung mereka dengan strategi brilian. Pertempuran itu berakhir dengan kemenangan telak. Jalan menuju Yerusalem akhirnya terbuka. Dunia menunggu pembalasan dendam, karena ketika tentara salib merebut Yerusalem dulu, mereka membantai semua orang. Namun, saat Salahuddin memasuki kota suci itu, ia melakukan sesuatu yang mengejutkan dunia. Tidak ada pembantaian, tidak ada balas dendam. Ia justru memerintahkan wanita, anak-anak dan orang tua harus dilindungi. Bahkan, banyak tentara salib yang dibebaskan tanpa tebusan. Saat Raja Inggris, Richard de Lionheart, sakit, Salahuddin mengirimkan dokter pribadinya untuk merawat musuhnya. Inilah satria sejati, menang dalam perang tanpa kehilangan kemanusiaan. Salahuddin Al-Ayyubi mengajarkan satu hal besar, kemenangan terbesar bukanlah menaklukkan kota, tetapi menaklukkan dendam dalam hati. Dan karena itulah, namanya dihormati, bahkan oleh musuhnya sendiri. Untuk kisah lainnya jangan lupa follow Lentera Malam Channel dan tonton video berikutnya.